Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 저는 Febiana Sinta Saraswati입니다. Hari ini saya akan menyampaikan satuan acara pembelajaran bahasa Korea mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-20. Baik, dalam pertemuan pertama ada pengenalan abjad Korea. Di sini kita akan belajar bagaimana sejarah terbentuknya abjad Korea. Lalu ada perkenalan Chagisoge, lalu akan belajar vokal, konsonan, vokal rangkap, konsonan rangkap dari abjad Korea. Tujuannya agar siswa mampu menghafal, mengerti, dan memahami abjad Korea baik dalam pelafalan ataupun penulisannya. Pertemuan kedua ada perubahan suku kata dan kata. Sebelum memulai pertemuan kedua, kita akan mereview pertemuan pertama selama 30 menit. Lalu, kita akan belajar penggabungan bentuk konsonan dan vokal, penggabungan bentuk konsonan, vokal, dan konsonan, penggabungan bentuk konsonan dan vokal rangkap, penggabungan bentuk konsonan, vokal rangkap, dan konsonan. Tujuannya agar siswa mampu menggabungkan setiap huruf menjadi suku kata, memahami perbedaan bunyi, suku kata, dan kata dengan baik. Lalu pada pertemuan 3, ada pelafalan dan perubahan bunyi dan juga ungkapan salam. Di setiap pertemuan akan ada review selama 30 menit. Lalu kita akan masuk pembelajaran perubahan bunyi konsonan akhir bertemu dengan vokal rangkap. Perubahan bunyi konsonan akhir bertemu dengan vokal. Lalu ada perubahan bunyi konsonan akhir bieup, pieup, diegeut, sieut, jiut, ciut, tiut, hiut, sangsiut, kiuk, sangkiuk, diikuti huruf miem dan nien. Yang terakhir, dalam pertemuan ketiga ada salam sederhana untuk perkenalan. Tujuannya agar siswa mampu mengenal dan melafalkan kosakata dengan pelafalan yang tepat. Baik, lalu pertemuan keempat ada perubahan bunyi dan salam. Sebelum memulai, kita akan mereview pertemuan ketiga selama 30 menit. Lalu ada perubahan bunyi konsonan hiut, perubahan bunyi kiuk, digeut, biut, siut, jiut dari konsonan tunggal menjadi konsonan rangkap. Perubahan bunyi konsonan riel dan ada ungkapan salam tahap 2. Di sini tujuannya agar siswa mampu mengenali eliminasi konsonan dengan tepat sehingga dapat membaca kalimat bahasa Korea dengan pelafalan yang tepat. Lalu pada pertemuan 5 ada pengenalan kalimat tanya dan sanggahan dalam bahasa Korea. Sebelum memulai pertemuan kelima, akan ada review pertemuan keempat selama 30 menit. Lalu masuk ke materi pertama, ada myeongsa, kata kerja, nen, ieo, yeo. Materi kedua, myeongsa, kata kerja, ika, yeo. Materi ketiga, ada myeongsa, imnika, myeongsa, imnita. Materi keempat ada myeongsa, ika, animnita. Tujuannya adalah agar siswa mampu membuat kalimat tanya dan kalimat sanggahan dalam bentuk sederhana. Lalu pertemuan 6 ada kata ganti benda. Sebelumnya kita akan mereview pertemuan kelima selama 30 menit. Lalu kita akan bertemu dengan kosakata benda. Kata ganti benda ikot, kegot, cogot. Lalu petunjuk keberadaan benda ika, isoyo, opsoyo. Lalu ada kata penghubung wa dan gua.
Tujuannya agar siswa mampu menggunakan kata ganti benda igot, gegot, cogot dengan tepat dalam bentuk kalimat sederhana, dan agar siswa mampu menyatakan keberadaan kata benda dengan kata benda ada atau tidak ada dalam bentuk sederhana. Pertemuan 7 ada pola kalimat dasar. Sebelumnya kita akan mereview pertemuan ke-6 selama 30 menit. Lalu materi pertama ada kosakata kerja dalam kehidupan sehari-hari, pola kalimat dalam bahasa Korea, akhiran biep, nita, semnita, dan biep nika, semnika. Lalu yang terakhir dalam pertemuan ke-7 ada partikel objek, rel. Agar siswa mampu menggunakan kata kerja dalam kalimat sederhana di kegiatan sehari-hari, dan agar siswa mampu mengenal dan menggunakan partikel objek untuk membuat bentuk kalimat sederhana. Pertemuan ke-8 ada keterangan tempat dan negasi. Sebelumnya kita akan mereview pertemuan ke-7 selama 30 menit. Lalu kita akan bertemu dengan kosakata tempat, partikel ika, partikel eso, bentuk negasi an, ci, anta. Tujuannya agar siswa mampu mengenali tempat dalam bahasa Korea dan menggunakannya dalam membentuk kalimat sederhana dan kalimat sanggahan dengan bentuk an atau ji anta dengan tepat. Pertemuan ke-9 ada hari dan tanggal. Sebelum masuk pertemuan ke-9, kita akan mereview pertemuan ke-8 selama 30 menit. Lalu kita akan bertemu dengan kosakata hari dan tanggal. Lalu ada kata ganti waktu one, oce, kejoke, dengdeng. Dengdeng adalah dan lain-lain. Lalu ada menyebutkan hari dan tanggal, dan latihan membuat kalimat lengkap SKOP bahasa Korea. Tujuannya agar siswa mampu menyebutkan hari dan tanggal dalam bahasa Korea dan membuat kalimat sederhana dengan keterangan waktu. Pertemuan ke-10 ada evaluasi tes dari seluruh materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 9. Tujuannya adalah agar mengetahui kemampuan siswa setelah belajar selama 2 minggu. Lalu ada pertemuan ke-11, ada kegiatan keseharian dan akhir pekan. Di pertemuan ke-11 kita akan mereview hasil tes dari pertemuan 10. Lalu ada kosakata kegiatan sehari-hari dan kegiatan akhir pekan. Ada tata bahasa a, o, yo. Tata bahasa at, ot, yo. Tata bahasa biep, sita. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari dan saat akhir pekan dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Pertemuan ke-12 ada membeli makanan. Di sini kita juga akan mereview pertemuan ke-11 selama 30 menit. Lalu kita akan bertemu dengan kosakata kegiatan membeli makanan dan barang serta kegiatan yang diinginkan. Lalu akan belajar tata bahasa seo, tata bahasa ko shipta, tata bahasa ket. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan kosakata dalam bahasa Korea untuk kegiatan membeli barang kebutuhan atau makanan dan mengutarakan keinginan yang ingin dilakukan dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Pada pertemuan 13 ada rumah.
Di sini kita akan mereview pertemuan ke-12 juga tentunya selama 30 menit. Oke. Di sini ada kosakata mengundang, menjelaskan, dan menunjukkan posisi. Ada juga tata bahasa ero, tata bahasa rieleo, dan konjungsi do. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Untuk kegiatan di rumah, untuk mengundang teman atau orang lain untuk berkunjung ke rumah dan mengunjungi rumah orang lain, dan juga agar mampu menjelaskan suatu keadaan dan menunjukkan posisi dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Pertemuan ke-14 ada keluarga. Di sini seperti biasa kita akan mereview pertemuan sebelumnya selama 30 menit. Lalu ada kosakata anggota keluarga, memperkenalkan anggota keluarga, memberikan informasi keluarga. Dan tata bahasa keso, tata bahasa si, tata bahasa eliminasi Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam keluarga, baik sebutan dalam keluarga maupun memperkenalkan anggota keluarga serta memberikan informasi keluarga kepada orang lain dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Pertemuan ke-15 ada cuaca. Di sini kita akan mereview pertemuan ke-14 selama 30 menit, lalu akan bertemu dengan kosakata terkait cuaca, menjelaskan keadaan cuaca dan rencana kegiatan yang dilakukan saat cuaca tersebut. Ada tata bahasa go, tata bahasa buto, kachi, tata bahasa riel koeo. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam menjelaskan kondisi cuaca terkini atau yang akan datang, menyatakan rencana yang akan dilakukan pada cuaca tertentu dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Lalu pada pertemuan 16 ada telepon. Sebelumnya kita akan mereview pertemuan ke-15 selama 30 menit. Lalu ada kosakata menelpon, menyatakan kehendak dan maksud kepada lawan bicara. Lalu ada tata bahasa ege, tata bahasa hante, tata bahasa jiman, tetapi tata bahasa ryoku hata. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam menelpon, menyatakan suatu kehendak dan maksud kepada lawan bicara dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Lalu pertemuan 17. Pada pertemuan 17 kita akan mereview pertemuan ke-16 juga selama 30 menit. Di sini ada kosakata terkait ulang tahun, ucapan selamat, dan menyatakan alasan. Ada tata bahasa a oso, tata bahasa rielkayo, tata bahasa mod. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam mengucapkan selamat dan menyatakan suatu alasan yang terkait dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Lalu pertemuan 18 ada hobi. Di sini tentunya kita akan mereview pertemuan 17 selama 30 menit. Lalu ada kosakata terkait hobi dan kemampuan diri. Ada tata bahasa riel suita opta, tata bahasa nengot, dan tata bahasa diget tidak beraturan. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea dalam menyatakan kemampuan diri serta menjelaskan hobi yang diminati dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat.
Lalu pertemuan ke-19 ada lalu lintas. Di sini juga kita akan mereview pertemuan ke-18 selama 30 menit. Lalu akan bertemu dengan kosakata terkait lalu lintas dan arah tujuan, tata bahasa eso, kaji, tata bahasa euro, dan tata bahasa euro kata. Tujuannya agar siswa mampu mengetahui, mengerti, dan menggunakan berbagai kosakata bahasa Korea, alat transportasi, kata tanya, arah tujuan, dan keadaan lalu lintas dengan menggunakan tata bahasa Korea secara tepat. Pertemuan ke-20 ada evaluasi. Evaluasi dari seluruh materi pertemuan 11 sampai dengan 19. Tujuannya agar mengetahui kemampuan siswa setelah belajar selama 2 minggu. Sampai di sini satuan acara pembelajaran bahasa Korea pertemuan 1 sampai dengan 20. Terima kasih.